Nah, ini harus Anda pegang baik-baik kalau Anda sebagai ahli manajemen. 4 hal ini harus Anda pegang, Anda harus lakukan juga. Nah, demikian juga di ini ya, di bagian ini kita lihat implementasi dan pengendalian itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ini ya, mungkin bisa kita katakan ini modul 1 sampai modul 2 itu planning dan staffing atau planning dan organizing. Modul 8 ini kita bicara ke actuating ya, ke actuating. Nah, modul yang ke-9 ini kita bicara ke controlling atau evaluating. Nah, sebetulnya ini ya, peta kompetensi ini adalah perwakilan dari fungsi-fungsi manajemen. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Oke, saya lanjutin nih. Nah, modul 1 ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup pemasaran strategis. Apa aja yang terkait lah, yang terkait dengan pemasaran strategis. Oke, ada 2 hal yang akan dibahas mengenai strategi bisnis dan strategi pemasaran. Jadi di modul pertama ini bicara banyak mengenai strategi. Strategi itu apa, macamnya apa gitu ya. Jadi kita masuk langsung ke yang pertama, strategi bisnis, konsep dan perkembangan manajemen. Oke, pengertian pemasaran strategis tadi sudah ya, sudah kan? Sudah kita bahas ya. Pemasaran strategik atau strategis itu adalah suatu proses pengembangan strategi yang berorientasi pada market atau pasar dan mempertimbangkan lingkungan yang dinamis untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Itu ya pengertian pemasaran strategis. Kemudian jenis-jenis strategi organisasi. Jadi sebetulnya ada tiga jenis strategi organisasi. Ya, ini menurut siapa ya? Menurut Kotler kalau nggak salah. Menurut Robin dan Coulter itu halaman 1.3. Ada tiga macam strategi organisasi. Yang pertama strategi korporasi, kedua strategi unit bisnis atau nama lainnya strategi bersaing, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Ya. Nah, strategi korporasi itu dibedakan menjadi 3. Ada yang strategi bertumbuh, strategi stabilitas, dan strategi pembaruan. Jadi strategi bertumbuh itu di halaman 1.4 itu di bagian bawah itu dijelaskan bahwa strategi bertumbuh adalah sebuah strategi korporasi yang digunakan bila sebuah organisasi ingin bertumbuh baik. Nah, dengan cara menambahkan jumlah produk yang ditawarkan atau memperluas pasar yang dilayani. Nah, itu pengertian dari strategi korporasi yang bertumbuh. Nah, jadi mereka membuat strategi gimana caranya perusahaan itu bertumbuh dengan 2 cara. Yang pertama memperbanyak produk, yang kedua dengan cara ekspansi pasar. Nah, itu ya strategi bertumbuh. Kalau strategi stabilitas artinya ya stabil, jadi perusahaan itu menerapkan strategi yang bertahan gitu ya. Pokoknya nggak usah turun gitu ya, pokoknya stabil, nggak naik nggak turun gitu ya. Itu juga termasuk strategi. Kemudian ada juga strategi pembaharuan di halaman 1.6 itu ya. Strategi pembaruan adalah sebuah strategi korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan organisasi yang menyebabkan kinerja menurun. Jadi ini strateginya difokuskan untuk pembenahan gitu ya, untuk pembenahan ya 1.6 untuk pembenahan hal-hal yang kurang gitu. Nah, itu termasuk strategi korporasi pembaharuan. Oke. Nah, kita masuk ke strategi korporasi organisasi berikutnya, yaitu strategi unit bisnis atau strategi bersaing. Kenapa disebut strategi bisnis atau bersaing? Ya, karena memang tujuannya ini untuk berkompetisi atau bersaing dengan perusahaan lain, dengan organisasi lain.
Nah, ada 3 cara yang bisa dilakukan terkait dengan strategi bersaing ini. Yang pertama, cost leadership, kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Kalau cost leadership itu strategi yang dilakukan dengan cara menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibanding pesaing. Jadi gimana caranya supaya efisiensi itu dibuat sedemikian rupa sangat baik sehingga bisa membuat produk dengan cost yang terendah sehingga harga produk itu lebih kecil dibandingkan dengan kompetitor. Jadi intinya bahwa efisiensi dimaksimalkan supaya memperkecil cost gitu ya, memperkecil cost. Ini salah satu strategi bisnis. Ya. Kemudian strategi berikutnya adalah diferensiasi, artinya menjadikan faktor keunikan produk sebagai sumber keunggulan bersaing. Jadi bagaimana perusahaan itu membuat produk yang different, yang spesial, yang unik daripada perusahaan lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah fokus, strategi fokus, menjadikan skop pasar yang sempit sebagai sumber keunggulan bersaing. Ini selalu saya contohkan itu loh, misal ada toko-toko yang menjual pakaian yang super size, kan ada tuh ya dulu, yang kalau nggak salah punya itu loh, siapa sih, Huges itu ya, yang artis itu ya, artis yang fotonya bronzer itu, dia kan sempat punya usaha toko buat khusus pakaian khusus wanita yang badannya super size gitu ya. Nah, ini termasuk itu strategi fokus. Jadi coba mencari sebuah market yang skopnya kecil tapi ada demand di sana. Nah, itu istilahnya strategi fokus, atau biasa kita sebutnya strategi ceruk pasar. Ya, strategi ceruk pasar. Nah, itu strategi bisnis ya. Kemudian saya lanjutkan. Ya, setelah pasar atau ceruk pasar ya. Oke. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini terkait itu strategi di dalam unit bisnis perusahaan itu. Jadi kalau perusahaan itu kan ada departemen keuangan, ada departemen sumber daya manusia atau personalia, ada departemen marketing. Nah, setiap departemen ini mereka mempunyai strategi masing-masing di mana untuk mendukung itu strategi bisnis dan strategi korporasi. Jadi strategi fungsional ini strategi yang diimplementasikan di setiap departemen yang ada di perusahaan. Ya, jelas ya, kita lanjutin. Nah, ternyata teori manajemen itu berkembang ya, tidak statis, berkembang. Awalnya itu ada scientific management theory, di mana membahas mengenai penggunaan metode ilmiah untuk menggambarkan sebuah cara yang terbaik. Ini ada ahlinya, ya, waktu itu ahlinya adalah Frederick W. Taylor. Bapak ini menciptakan 4 prinsip manajemen. Kemudian ada juga Frank and Lillian Gilbert dengan time and motion study-nya. Jadi ini boleh dikatakan sebagai awal mula ya teori manajemen dari scientific management teori ini. Pelopornya Pak Taylor tadi ya. Kemudian berkembang lagi ke general administrative theory, berkembang lagi ke quantitative approach management. Kemudian yang terakhir adalah belum terakhir. Ada juga kemudian berkembang lagi organizational behavior, kemudian system approach, dan terakhir adalah contingency approach. Nah, ini yang perlu Anda ingat itu urutannya ya, karena pernah dulu ditanyakan mengenai urutan ini seperti apa. Yang Anda perlu ingat adalah urutannya. Jadi dari scientific management ke general administrative, kemudian quantitative approach, organizational behavior, kemudian system approach, dan contingency approach. Itu Anda ingat itunya saja ya. Yang Anda perlu sangat ingat adalah urutannya ya.
Bisa lanjutin. Kemudian kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan praktek manajemen sekarang. Jadi manajemen itu kan selalu berkembang, konsepnya selalu berkembang. Nah, yang paling mutakhir sekarang itu misalnya customer service management, inovasi, globalisasi, etika bisnis, kewirausahaan, entrepreneurship ya. Itu sekarang sedang booming ya. Nah, konsep ini yang saat ini sedang ngetren lah ya, seperti itu. Kemudian ada learning organization, ada quality management. Nah, ini atau konsep-konsep yang saat ini sedang booming. Berikutnya, konsep lainnya yang juga booming yaitu keunggulan bersaing atau competitive advantage ya. Jadi inti dari keunggulan bersaing ini adalah sebuah perusahaan itu atau organisasi mempunyai keunggulan bersaing sebagai faktor yang membedakan, yang berbeda dari sebuah perusahaan. Jadi mempunyai keunggulan, satu hal yang unggul gitu ya. Itu menurut Robin and Walter mendefinisikan competitive advantage seperti itu. Oke, di keunggulan bersaing itu intinya bahwa perusahaan mencoba mendefinisikan atau menemukan, mengeksplor faktor apa yang menjadi keunggulan dari perusahaan tersebut. Misalnya kalau keunggulannya di harga, ya berarti gimana ini dijadikan competitive advantage-nya. Atau misalnya keunggulan di kualitas, dimana kemudian perusahaan ini menggali supaya kualitasnya tetap terjaga, tetap yang menjadi yang terbaik, sehingga jika dibanding dengan customer yang kompetitor yang lain, perusahaan ini bisa menang gitu ya. Nah, ini konsep yang mutakhir saat ini mengenai keunggulan bersaing. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita maju ke kegiatan 2, yaitu strategi pemasaran. Tadi kita bahas mengenai strategi bisnis, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Nah, ada satu konsep atau strategi konsep pemasaran atau orientasi manajemen pemasaran yang perlu Anda ingat ya, ini penting, yang disampaikan oleh Kotler dan Armstrong. Ada 5. Yang pertama, konsep produksi. Kedua, konsep produk. Konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran bernuansa sosial. Ini 5 konsep pemasaran ini perlu Anda pahami benar-benar ya. Nah, kalau konsep produksi atau production concept berpendapat bahwa para konsumen akan menyukai produk jika produk tersebut itu tersedia luas dan sangat terjangkau harganya. Jadi ada produk itu akan laku atau akan dibeli oleh konsumen kalau ada 2 syarat. Syarat yang pertama, produk itu gampang didapat, dan yang kedua, harganya murah. Nah, itu satu konsep atau orientasi manajemen pemasaran ya, konsep produksi. Ada juga konsep produk. Nah, artinya apa? Konsep produk berpendapat bahwa para konsumen menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, serta fitur yang inovatif, yang terbaik. Dengan kata lain, faktor utama yang menyokong keberhasilan pemasaran adalah kualitas produk. Jadi intinya konsep produk ini, produk itu akan dibeli konsumen kalau kualitas produknya itu baik. Kalau nggak baik, konsumen nggak akan ambil, nggak akan beli produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan. Nah, konsep penjualan ini atau biasa disebut selling concept berpendapat bahwa para konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup jika tidak dilakukan upaya promosi dalam skala besar. Jadi ini konsep ini mengutamakan promosi. Jadi kalau nggak dipromosiin, konsumen nggak beli gitu ya. Kalau nggak dipromosiin di TV gitu ya, berarti ini produknya ecek-ecek gitu ya. Misalnya seperti itu. Kadang kalau